pergi berkunjung ke Kabupaten Dairi, disuguhi kopi dan si buah durian. Mari manfaatkan digitalisasi untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Saya Maisara Silalahi, guru dari SMP Negeri 1 C46 Pohilir, turut berpartisipasi dalam ajang apresiasi GTK 2025 dari kategori guru transformatif jenjang SMP. Adapun praktek baik yang akan saya bagikan adalah saya beri nama dengan inovasi pembelajaran dengan mantra Sipir Nitondi. Bagaimana praktek baiknya? Ikuti video berikut ini. Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mengubah wajah dunia pendidikan. Di tengah arus perubahan ini, guru dituntut bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata yang syarat teknologi. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap siswa kelas 7, diketahui siswa yang memiliki gawai sudah terbiasa memanfaatkan media sosial dan menggunakan handphone untuk bermain game, mengerjakan tugas, bahkan membuat konten. Siswa juga telah mengenal aplikasi digital penunjang pembelajaran namun belum maksimal dimanfaatkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan digital dan literasi digital, di mana murid mahir mengoperasikan perangkat tetapi belum mampu memanfaatkannya untuk berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Di sisi lain, pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi puisi rakyat, cenderung dianggap klasik dan kurang menarik. Padahal di dalamnya terkandung nilai-nilai budaya yang penting bagi pembentukan karakter. Hasil belajar siswa juga belum maksimal. Berdasarkan survei pada guru, model pembelajaran cenderung masih konvensional dan belum memaksimalkan sarana prasarana yang tersedia sebagai penunjang proses pembelajaran, seperti pemanfaatan komputer dan sumber belajar digital lainnya. Melihat realita di atas, sebagai guru saya merasa perlu merancang pembelajaran yang menghadirkan pengalaman bermakna dan menyenangkan, memadukan nilai tradisi dan teknologi digital agar siswa dapat belajar dengan hati, mandiri dan berkreasi dengan teknologi. Beberapa tantangan yang muncul dalam kegiatan ini diantaranya mempersiapkan rencana pembelajaran yang lengkap dan relevan, ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap, kemudian keterbatasan waktu dan teknis, terutama dalam proses pembimbingan. Baik, selamat siang semuanya. Gimana hari ini sehat? Setelah pembukaan kelas, kegiatan pembelajaran dimulai dengan berdoa bersama, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran oleh guru. Selanjutnya, guru memantik semangat belajar murid dengan menyanyikan lagu Selayang Pandang yang merupakan contoh adopsi pantun Melayu. Ruang bahasa sudah? Oke, silakan diklik ruang bahasanya. Nah ini nanti muncul seperti ini. Iya Bu. Ya, oke, sama. Udah. Ini yang kamus bahasa. Langkah utama dari inovasi ini adalah mengasah literasi murid dengan membuat teka-teki tebak kata dan mengajak murid mengeksplorasi ruang bahasa untuk mencari pengertian dari istilah-istilah baru dalam puisi rakyat. Selanjutnya, bahan ajar interaktif didesain dengan menggunakan Canva, yaitu Canva Code. Bahan ajar interaktif berisi materi puisi rakyat berupa pantun, gurindam, dan syair, dan setiap sesi dibubuhi paparan materi, praktik langsung, dan kuis untuk memperdalam pemahaman siswa. Langkah berikutnya, guru memandu siswa mengeksplorasi ruang murid untuk mempertajam pemahaman siswa dengan masukkan kata kunci, pantun, gurindam, dan syair. Sumber belajar dapat berupa artikel dan video. Selanjutnya pemahaman siswa diperdalam dengan memanfaatkan aplikasi Notebook LM. Siswa dibimbing mengeksplorasi sumber belajar dan mengkonversi dalam bentuk audio, ringkasan video, ataupun peta konsep. Hal ini tentunya mengakomodir gaya belajar murid. Hasil eksplorasi dapat diunduh dan dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, ini semua yang menjadi materi intinya. Ini yang mau dipelajari. Nah, contoh rima-rima ini apa? Nah, lagi. Udah? Ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil. Oke, kita mulai dari Tahapan berikutnya adalah presentasi. Hasil dari eksplorasi di Notebook LM untuk setiap bentuk materi, baik itu video, audio ataupun peta konsep, dipresentasikan secara berkelompok untuk memperkaya pemahaman mereka terkait puisi rakyat.
Siswa dengan hasil dalam bentuk lain menyesuaikan dengan produk yang mereka buat. Rakyat dan karakteristiknya. Pertama, tentang pengertian dan Langkah terakhir adalah tuangkan, olah, berbagi, dan evaluasi. Setelah memahami teori dan konsep puisi rakyat, siswa diminta berkolaborasi membuat karya digital dalam bentuk pantun, gurindam, ataupun syair. Karya dikreasikan di Canva dengan template desain dan ilustrasi pilihan mereka sendiri. Dalam hal ini, guru berperan sebagai mentor, memberikan umpan balik langsung dalam proses desain. Ada persegi 4 sisi. Menghitung luas bersama dia. Kami ingin membaca puisi sesuai materi bahasa Indonesia. Silakan yang lain nanti ditambahi, dimasukkan fotonya dan puisi hasil pantun hasil ciptaannya di dalam Canva-nya. Sudah? Untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, guru membuat asesmen dalam bentuk Wayground atau kuisis. Hal ini juga sangat memantik semangat belajar siswa karena asesmen bisa sembari bermain game. pengalaman belajar saya hari ini. Di tahap akhir, perasaan saya sangat siswa senang memberikan karena dapat belajar refleksi terkait dengan pembelajaran yang menggunakan sudah buku, terlaksana, handphone, bagaimana mereka memahami dan konsep menggunakan puisi rakyat aplikasi dengan memanfaatkan beberapa Murid, platform ataupun aplikasi seperti Bahasa, kamus Canva, dan dari juga ruang nanti bahasa, saya kemudian sumber mendapatkan belajar dari ruang murid, pengetahuan dan ilmu pendalaman materi banyak di Canva dari Code dengan belajar menggunakan hari. notebook LM. Tentunya hal ini menjadi pengalaman baru bagi murid dan menjadikan pembelajaran itu lebih interaktif, bermakna, dan menggembirakan. Dan saya juga bisa membuat puisi saya sendiri. Allah Bapa yang bertata dalam surga, puji segala syukur kami panjatkan kehadiran Bapa atas berkat dan kasih. Dengan pembelajaran metode makna Spirni Tondi, saya sebagai guru berefleksi bahwa teknologi bukanlah tujuan, tetapi jembatan menuju makna. Siswa tidak hanya memahami pengertian, struktur, dan konsep puisi rakyat, tetapi juga kreatif. Proses belajar mengajar menjadi lebih hidup dan interaktif. Mereka menghasilkan produk sendiri. Saya juga berefleksi bahwa sejatinya untuk terus belajar dan belajar bersama rekan sejawat dan pemanfaatan platform pendidikan lainnya. Praktek baik ini membuktikan bahwa inovasi lahir bukan dari alat yang canggih, tetapi dari niat tulus guru untuk memberikan ruang kreasi bagi siswa dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada. Kedepannya, inovasi mantra Spirni Tondi akan dikembangkan melalui yang pertama, kolaborasi antar guru mata pelajaran, misalkan guru TIK, kemudian pengembangan literasi digital bersama OSIS, selanjutnya sosialisasi bersama guru supaya lebih berdampak, dan lebih luas lagi akan mengagendakan webinar, di mana hal ini siswa menjadi narasumbernya sebagaimana telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini, murid akan memberikan praktek baik dengan tema berkreasi di era digital dengan memanfaatkan platform pendidikan seperti Canva, Rumah Pendidikan, Notebook LM, dan lainnya. Dengan demikian, inovasi ini tidak berhenti sebagai proyek individu seorang guru, tetapi menjadi gerakan bersama membangun ekosistem belajar kreatif di sekolah bahkan nasional. Demikian praktek baik inovasi dari saya, semoga bermanfaat. Salam digitalisasi.